Yang pasti pemain-pemain sudah bermain baik. Kalau kita lihat hari ini juaranya Australia, kita kalah dari Australia. Thailand nomor 2, tapi kalau saya boleh yakini kita tidak kalah kelas sama mereka. Ya, dan kalau kita lihat tadi kemenangan 5-0 dengan Vietnam adalah hal yang membuktikan memang kita tidak kalah kelas. Ya cari lagi striker lainnya, tapi kan mencari striker ini kan susah banget ya. Jangankan di kompetisi domestik yang bisa cetak banyak gol, tapi juga di luar negeri ini sulit. Jadi memang ya saya pikir gak ada salahnya juga jika nanti PSSI ya udah kalau memang ada 2 pemain yang available di posisi striker, ya dua pemain tersebut yang dinaturalisasi, kemudian ada semacam kompetisi juga di lini depan. Karena sekarang kan kalau di lini pertahanan kompetisinya sudah luar biasa. Ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, ada Nathan, ada Jay Itzes, ada Kelvin Verdong, ada pemain-pemain lainnya lah seperti Asnawi, seperti Pratama Arhan yang bisa bermain. Jadi kompetisinya di belakang ini sudah banyak, tapi di depan kalau teman-teman perhatikan pilihan bagi Sintayong itu terbatas. Nah seandainya nih, saya kan membicarakan seandainya, bukan pasti, PSSI memilih 2 pemain keturunan Indonesia di posisi striker, itu akan lebih baik. Jadi biar saja mereka berkompetisi di depan. Memang sih banyak yang akan kembali memperdebatkan, waduh ini nanti chance untuk para pemain lokal tertutup ya, gak mungkin dong. Kalau ada pemain kita yang bermain di dalam negeri ini bagus, ya kenapa enggak mereka juga dimainkan. Seperti Rizky Ridho, stabil kan performanya. Pratama Arhan kalau dimainkan oke, kalau main sebagai pemain pengganti juga bagus, Asnawi juga bagus. Jadi selama bisa perform, menurut saya gak ada masalah. Nah, yang kita bisa melakukan yang terbaik lawan Bahrain dan Cina, ya. Tapi itu juga tidak bisa katakan tidak mudah. gampang, tidak gampang. Kita boleh bisa bilang-bilang, oh bisa kita ambil, tapi di lapangan berbeda. Bahrain juga mempersiapkan diri sebaik Betul. mungkin. Pelatihnya baru, pelatihnya Cina Kroasia juga. mempersiapkan Cina juga. diri. Mereka juga tahu begini, boy. Kita ada Indonesia, kita ambil poin. Semua kan begitu, kita ambil poin lawan Indonesia. Bahrain juga kan begitu. Ya. Tapi mereka tahu juga bahwa kita sudah berubah, sudah maju dengan pesat di tangan STY. Iya. Mereka tahu itu, termasuk Jepang, termasuk dengan Arab Saudi dan Australia. Australia mengalahkan kita, 4 gol ketika dia 16 besar. Iya. Tapi Australia juga pasti akan mewarn teman, jangan menganggap enteng. Karena pemain-pemain yang ada di Piala Asia kemarin di Qatar berbeda dengan Indonesia sekarang. Iya, betul. Iya. Iya. Ketika betul. kita ketambahan dengan Jay Itzes bermain, Kelvin Verdong, Tom Hai, ada Ragnar Oratmangun. Tentunya ini berbeda. Dan kita sudah lihat bagaimana Vietnam kita kalah 2 kali. Vietnam di level Asia, ya. Kemudian Filipina. Tapi mereka sudah memantau bahwa perubahan itu bahaya. Kalau kita punya pemain ketambahan 4-5 pemain lagi, boy, itu yang ditunggu oleh banyak orang di putaran ketiga. Ya. Seandainya Martin Paes kelar, selesai di CAS, dan dia boleh bisa main di bawah Mister, kan akan menambah kekuatan lagi. Satu catatan kemarin saya lihat Tom Haye ya, Tom Haye cetak gol. Coba lihat, saya rasa ekspresi wajah dia itu, Indonesia, Pak. semua orang bisa merasakan bahwa dia sangat tersentuh sekali dengan momentum itu. Apakah itu bukan sebuah bukti bahwa nasionalisme, rasa bangga terhadap bangsa yang dia bela itu ada di dia. Makanya menurut saya itu sebuah momentum yang sangat unik ya. Dan saya biasanya kalau saya nonton bola, saya suka lihat detail-detailnya. Makanya menurut saya itu adalah sebuah momentum yang luar biasa yang orang-orang di Indonesia tidak pernah bicara tentang itu. Tapi menurut saya itu adalah sebuah momentum yang sangat istimewa sekali, terutama kepada anak-anak naturalisasi ya. Naturalisasi karena ya dia menunjukkan ekspresi yang mungkin sama dengan putra bangsa yang lahir di Indonesia juga. Karena di situ ada sebuah kebanggaan yang luar biasa. Makanya kalau saya seharusnya hal seperti itu juga dihargai lah, diberi apresiasi ya. Ya, aku nggak tahu prosesnya bagaimana mereka jadi orang Indonesia atau apa, kalau ada uang atau tidak ada uang di situ. Tapi kalau saya lihat ekspresi itu, menurut saya itu adalah sebuah hal yang sungguh luar biasa sekali dan sangat menyentuh hati sekali. Ini soal pendekatan ya, soal gaya lah. Kalau saya lihat Tova Arianto sejak awal mengadopsi gaya dari Sintayong, gitu loh. Nah ini menarik, berarti artinya banyak yang dia serap dari Sintayong kan? Iya, tapi apakah itu sejalan atau tepat pendekatan itu kan butuh pengujian gitu. Apakah dia harus plek ketiplek mengadopsi gaya Sintayong atau dia jadi Nova Arianto? Maksud saya, Fahri jadi Fahri Husaini, Bima Sakti jadi Bima Sakti, dan mereka berhasil lah. Berhasil dalam konteks AFF
mereka membangun tim, meramu tim, dan sekarang beberapa pemainnya kan naik level gitu loh. Dari generasi Fahri ke senior, dari generasi Bima ke U20 sekarang kan, gitu loh. Nah maksud saya pendekatannya, sejak awal kan saya lihat Nova ini mengkritisi banyak hal-hal dasar gitu loh. Yang menurut saya apakah pendekatan itu kalau kita mau berdebat, berdiskusi, perlukah dia umbar ke media atau dia kerjakan aja itu gitu kan. Waktu itu kan banyak di media di awal-awal seleksi kan, passingnya lah, apanya gitu. Menurut saya kerjakan aja gitu. Talent yang ada itu poles aja gitu. Kerjakan aja. Jadi kalau saya lihat, mungkin ya ini pengalaman buat Nova pertama kali gitu. Tapi apakah karakternya sudah mumpuni, apakah dia tepat menangani usia muda? Karena menangani senior sama usia muda kan berbeda. Pendekatannya harus berbeda gitu loh. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya. Karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan Gon, memberikan pujian kepada Sintayong yang berhasil membangun Timnas Indonesia menjadi lebih baik. Dia pun berharap, Malaysia juga bisa mengikuti jejak skuad Garuda. Memang, Sintayong belum memberikan trofi untuk Timnas Indonesia. Dia hanya pernah membawa Indonesia ke 2 laga final, Piala AFF 2020 dan Piala AFF U23 2023. Meskipun belum ada trofi, beberapa capaian penting mampu dicatat Sintayong seperti lolos Piala Asia U20 2023, lolos Piala Asia 2023, lolos Piala Asia U23 2024. Terbaru, Timnas Indonesia mengejutkan Asia dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian mencapai fase knockout Piala Asia, lolos semifinal Piala Asia U23, dan menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia dari peringkat 173 ke 134. Kim Pan Gon memuji strategi yang dilakukan oleh Sintayong dan PSSI yang tidak asal-asalan memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa dan berlabel Grade A kini menjadi pilihan dari PSSI dan STY. Hal itu terbukti dengan dipilihnya Tom Haye, Jay Izes, Ragnar Oratmangun. Hal itulah yang dianggap menjadi salah satu kunci meningkatnya performa Timnas Indonesia saat ini. Pan Gon menyebut salah satu langkah terbaik untuk meningkatkan kualitas Malaysia adalah mengambil pemain keturunan Malaysia yang berlaga di Eropa. Kenyataannya, sepak bola di Malaysia, saya melihat situasinya cukup sulit tapi saya juga tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya karena banyak hal yang perlu diperhitungkan di sini, kata Kim Pan Gon dikutip dari laman Makan Bola, baru-baru ini. Upaya lainnya mungkin kita bisa mencontoh cara pelatih-pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain hibrid atau legasi, tapi bagi saya kebutuhan utamanya adalah sistem pengembangan yang menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik, jelasnya. Kim Pan Gon juga menegaskan jika Timnas Indonesia akan menjadi tim terbaik setelah berbagai upaya yang sudah mereka lakukan selama ini. Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan usaha yang mereka berikan tetapi Malaysia harus menantang mereka, kata Kim Pan Gon. Berita selanjutnya, program naturalisasi Timnas Indonesia kena sindir legenda Singapura, tak akan lolos ke Piala Dunia jika salah satu pemain legenda Singapura memberikan pernyataan yang secara tidak langsung juga menyindir program naturalisasi Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong diperkuat oleh segudang pemain naturalisasi berkualitas. Tak dapat dipungkiri, kekuatan Timnas Indonesia memang meningkat pesat sejak dilatih oleh Sintayong dan kedatangan pemain-pemain naturalisasi. Berbeda dengan program naturalisasi pemain yang dulu pernah dijalankan, kini Timnas Indonesia lebih berfokus pada pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Sehingga tidak heran jika kini permainan Timnas Indonesia sudah seperti klub-klub di Liga Eropa. Namun legenda Singapura, Fandi Ahmad justru memberi pernyataan yang seolah menyindir program naturalisasi Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media Vietnam Sing News, Fandi Ahmad menyampaikan pandangannya tentang peluang negara-negara Asia Tenggara untuk bisa melaju ke Piala Dunia. Kemudian Fandi Ahmad menyinggung program naturalisasi yang kerap dilakukan negara-negara Asia Tenggara, termasuk diantaranya adalah Timnas Indonesia. Saya tidak mengatakan itu cara terbaik bagi tim untuk berpartisipasi di Piala Dunia,
ujar Fandi Ahmad seperti dilansir tevonenews.com dari media Vietnam Sing News. Walau begitu, secara sekilas memang program naturalisasi bisa mendorong peningkatan kualitas timnas. Namun penggunaan pemain naturalisasi akan membantu meningkatkan kualitas timnas, kata legenda Singapura. Menurut Fandi Ahmad, keberadaan pemain naturalisasi tidak akan cukup bagi timnas untuk menuju Piala Dunia jika tidak diimbangi dengan pembenahan kompetisi domestik. Legenda Singapura tersebut mengajak untuk melihat bagaimana Korea Selatan dan Jepang dalam membangun kompetisi domestik. Fisik dan intensitas pemain Jepang dan Korea Selatan sangat berbeda dengan pemain di Asia Tenggara, ujar Fandi Ahmad. Belum lagi teknik mereka juga luar biasa, mereka juga punya banyak pemain yang berlaga di Eropa, bermain di turnamen top dunia, setiap tahunnya kompetisi sepak bola di negara-negara tersebut terus berkembang, lanjutnya. Maka dari itu, bagi timnas Indonesia asuhan Sintayong sebaiknya jangan hanya mengandalkan pemain naturalisasi, melainkan juga perlu melakukan pembenahan mendasar pada kompetisi domestik. Berita selanjutnya, terungkap 3 pemain baru yang bakal dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Terungkap sudah 3 pemain yang bakal dinaturalisasi PSSI untuk timnas Indonesia U20. Satu di antaranya adalah Hinoke Mauresmo Yohanes Jacob Denny Silvinho. Mauresmo Hinoke pernah membela timnas Indonesia U20. Bersama 3 pemain keturunan lainnya, ia diseleksi oleh pelatih Garuda Muda, Indra Syafri, di Toulon Cup 2024. Mauresmo Hinoke bisa dibilang menjadi pemain timnas Indonesia U20 yang paling menonjol di Toulon Cup 2024. Penampilannya kerap mendapatkan sanjungan dari netizen. Selain Mauresmo Hinoke, 3 pemain diaspora lainnya yang dicoba Indra Syafri di timnas Indonesia U20 dalam Toulon Cup 2024 adalah Dion Marks, Sem Ivel, dan Tim Geipens. 2 pemain lainnya yaitu Dion Marks dan Tim Geipens. Dari 4 pemain itu, 3 diantaranya akan dinaturalisasi PSSI, kecuali Sem Ivel. Hal ini diungkapkan oleh manajer timnas Indonesia U20, Ahmed Zaki Iskandar. Berarti, selain Mauresmo Hinoke, 3 pemain yang bakal diproses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, adalah Dion Marks, yang berposisi sebagai bek kiri, dan bek tengah Tim Geipens. Yang 3 nama yang kita lanjutkan, kalau Jens Raven kan sudah beres, itu ada Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Geipens, tutur Ahmed Zaki kepada wartawan. Itu 3 posisi berbeda yang direkomendasikan untuk dilanjutkan dan perkembangannya mereka berkarya di Belanda atau di luar negeri. Masing-masing itu lebih bagus dan lebih baik untuk mereka, imbuhnya.